Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Acara berikut adalah satu industrial simposium yang disponsor oleh PT Novel, membahas mengenai Tizok, obat yang sudah sangat lama, bahkan sebelum saya jadi residen sudah ada obat ini. Jadi apa yang menarik tentu sekarang, yang pertama adalah first love never die. Yang kedua, sekarang sudah ada tools baik teori maupun alat-alat yang bisa tetap mempertahankan patient safety. Nanti akan dibahas banyak oleh Terbambang Tutuko. Tapi ada satu hal yang kita mungkin hanya terima jadi saja, yaitu kita tidak pernah mendalami betul sebetulnya bagaimana sih proses obat-obat pelumpuh otot itu bekerja dan bagaimana reversalnya bekerja. Kita beruntung hari ini kita mendapatkan dokter yang sebetulnya farmakolog dulunya, sekarang sudah beralih menjadi anestesiologis. Jadi bayangkan, farmakolog itu kan memang sebetulnya dasar dari ilmu anestesi baik maupun fisiologi ya. Jadi kita beruntung pada siang ini kita akan dapatkan dua pembicara, yang satu di bidang safety, yang pertama di bidang farmakologi. Untuk itu tanpa memperpanjang waktu, saya beri kesempatan kepada Dr. Isnadi. Silakan Dr. Isnadi. Waktunya 25 menit supaya diskusinya bisa panjang. Oke, terima kasih Dr. Susilo. Apa suara saya sudah kedengaran? Sudah, Dok. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senior sekalian, sejawat sekalian yang saya hormati, terima kasih pada panitia. Pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi farmakologi, jadi kembali ke masa lalu saya yang awal jadi dokter itu sebagai jadi Isnadi 1.0 ya, bukan 2.0. Yes. Jadi atas permintaan dari teman-teman panitia, saya diminta untuk menyampaikan farmakologi klinik dari neostigmin dari A sampai Z, tapi mohon maaf karena waktunya 25 menit. Jadi pada siang ini saya dari A kadang-kadang lari lompat ke Z ya. Jadi mohon maaf kalau itu saya lakukan. Nah, sebelum kita berbicara tentang neostigmin, maka kita perlu mengenal kembali, mengingat kembali tentang sistem saraf otonom, sistem saraf otonom kolinergik. Nah, di sini yang berkaitan dengan neostigmin nanti adalah sistem saraf otonom kolinergik, terutama neuromuscular junction. Nah, pada neuromuscular junction itu kita ketahui ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah pre-junction, kemudian komponen yang kedua adalah pada celah sinap, dan yang berikutnya post-junction. Di mana pada pre-junction itu terdapat sitoplasma yang di dalamnya mengandung mitokondria, dan di dalam mitokondria banyak mengandung asetil koenzim A yang bersama-sama dengan kolin sebagai degradasi dari asetilkolin yang masuk ke dalam sitoplasma itu dengan katalisator kolin asetil transferase dirubah menjadi asetilkolin, dan asetilkolin ini nanti akan disimpan di dalam vesikel. Nah, selanjutnya kalau terjadi potensial aksi potensial adanya yang masuk ke intraseluler ini, maka akan terjadi pelepasan asetilkolin, terjadilah eksositosis dan asetilkolin selanjutnya berada di celah sinap. Nah, di celah sinap sendiri sudah ada asetilkolin esterase. Yang peran asetilkolin esterase ini adalah untuk memetabolisme dari asetilkolin. Nah, asetilkolin dimetabolisme oleh asetilkolin menjadi asetat dan kolin, yang asetat dan kolin ini tidak diekskresi akan tetapi direaptik kembali dan akan dimanfaatkan kembali. Nah, kemudian asetilkolin yang di celah sinap itu selanjutnya dia juga akan berinteraksi dengan reseptor nikotinik kolinergic reseptor pada post-junctional, dan yang nantinya akan menimbulkan efek kontraksi dari suatu otot. Nah, di mana peran dari neostigmin? Neostigmin akan berperan pada
di sini ya. Jadi neostigmin ini berperan menghambat asetilkolin esterase atau yang sering juga disebut dengan asetilkolin esterase inhibitor. Nah, yang perlu kita ketahui, setiap vesikel tadi yang digambarkan tadi, dalam vesikel itu ada 5.000 sampai dengan 10.000 molekul asetilkolin. Dan setiap terjadi aksi potensial itu terjadi 50 sampai dengan 100 vesikel yang mengalami eksositosis. Jadi dengan demikian kalau terjadi aksi potensial minimal ada 250.000 molekul asetilkolin yang keluar ke dalam celah sinap. Dan di dalam celah sinap itu terdapat banyak sekali neuromuskular reseptor kolinergik nikotinik, dan sekali terjadi pelepasan atau eksositosis dari asetilkolin sekitar 400.000 reseptor ini yang akan bergerak, dan inilah yang akan memacu timbulnya kontraksi dari otot skeletal. Nah, neuromuscular junction tadi ya, tadi ada reseptor nikotinicholinergic, itu dia terdiri dari 5 subunit. Ada 2 alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, di mana muscle relaxan bekerja? Muscle relaxan itu bekerja dia sebagai antagonis kompetitif terhadap asetilkolin. Dia sebagai antagonis. Kalau asetilkolin berikatan dengan reseptor tadi menimbulkan efek, antagonisnya tidak menimbulkan efek. Karena ikatan antagonis dengan reseptornya tersebut tidak menimbulkan kontraksi, ya, karena ion channelnya ini tidak terbuka. Nah, ini prinsip dose respon atau dose effect dari suatu obat. Dalam kondisi normal, ini kita obat apapun termasuk asetilkolin, kalau berikatan dengan reseptor akan menimbulkan efek yang seperti ini, dengan efek maksimalnya, efek 100%-nya berada di sini. Nah, yang ini ke arah atas menyatakan efficacy, kemudian yang ke arah kanan ke kiri ini menentukan dosisnya adalah potensi. Jadi suatu obat dikatakan lebih poten apabila ED50 itu lebih ke arah kiri, dan bila ke arah kanan dia potensinya lebih rendah. Nah, bagaimana kalau ada antagonis? Jadi kalau ada muscle relaksan yang berikatan dengan dengan reseptor nikotinicholinergic. Kalau terjadi ikatan dengan reseptor antagonis tersebut, maka supaya bisa kontraksi kembali dibutuhkan asetilkolin dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga dosis asetilkolin lebih banyak, dan maka dengan demikian kurva tersebut akan bergeser ke kanan seperti ini ya. Jadi kalau normalnya yang hitam ini, dengan adanya antagonis dia akan bergeser ke kanan. Semakin besar antagonisnya, maka untuk keperluan menggeser sebagai reversal itu dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk menghasilkan efekasi yang sama. Yaitu sifat antagonis kompetitif. Dan ini adalah muscle relaksan dengan berbagai onset, berbagai dosis yang diperlukan untuk tindakan intubasi, dan berbagai durasinya. Nah, dengan demikian, masker relaksan itu hampir selalu kita gunakan untuk kepentingan intubasi dan optimalisasi operator supaya nyaman mengerjakan. Ya, itu hampir selalu dan banyak sekali. Akan tetapi karena mengingat tadi durasi dari masker relaksan itu yang berbeda-beda, ada short acting, intermediate, dan long acting. Seringkali pada akhir operasi, operasinya lebih pendek tapi durasinya lebih lama sehingga masih ada residual. Oleh karena itu, dengan adanya hal yang seperti ini sering terjadi post operatif residual neuromuscular blockade. Jadi dengan demikian masih ada sisa-sisa sementara operasi sudah selesai. Kalau terjadi demikian, apa yang harus kita lakukan? Disinilah peran dari neostigmin tersebut. Nah, apa itu neostigmin? Neostigmin adalah karbamat inhibitor ya, yang menghambat enzim asetilkolin esterase. Yang peran enzim asetilkolin esterase ini adalah menghidrolisis dari neurotransmitter
asetilkolin. Dengan demikian, kalau sudah dihambat, maka signaling kolinergik itu akan berhenti. Ya. Oke, jadi neostigmin merupakan asetilkolin esterase inhibitor, sering juga disebut antikolin esterase. Ya, dia merupakan antagonis dari non-dipol tadi. Jadi kalau non-dipol tadi merupakan antagonis suksinilkolin, antagonis asetilkolin, maka neostigmin ini akan melawan efek dari non-dipol tersebut. Ya. Dia sangat efektif sebagai antikurare. Nah, apa saja antikolinesterase agent? Antikolinesterase adalah suatu obat yang menghambat atau menginaktivasi asetilkolinesterase, sering juga disebut dengan antikolinesterase agent. Dengan demikian, dia mempunyai potensi yang mampu untuk menstimuli sistem saraf kolinergik seperti halnya pacuan pada saraf kolinergik secara alami, karena kadar asetilkolin di dalam plasma menjadi meningkat. Nah, sebagaimana yang diminta tadi adalah clinical farmakologi, maka seorang farmakolog tidak terlepas dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, untuk farmakokinetik dari neostigmin, maka neostigmin ini sangat rendah absorpsinya di gastrointestinal, kemudian oral bioavailability-nya juga rendah, protein binding-nya rendah, volume distribusinya rendah. Neostigmin ini juga di metabolisme secara parsial oleh hepar, akan tetapi 55% diekskresi dalam bentuk utuh melalui urin. Jadi dia cenderung lebih tergantung pada ginjalnya. Distribusi half-life-nya 3,4 menit, jadi di sini waktunya pendek, ya. Dan eliminasinya sekitar half-life-nya 77 menit, total plasma clearance 9,1 ml per menit. Nah, farmakokinetik dan efek farmakologi dari neostigmin pada manusia itu ditemukan bahwa konsentrasi di dalam plasma pada saat pemberian yang awalnya sekitar 2187 dalam waktu singkat 2-5 menit kadarnya tinggal 185. Jadi sangat cepat sekali obat ini hilang dari peredaran, ya, dari plasma, sangat cepat sekali. Ya, namun obat tersebut mempunyai peran penting di dalam reversal, karena beberapa hal yang telah saya sampaikan di depan dan nanti di belakang akan saya sampaikan lagi mekanisme kerjanya pada farmakodinamiknya. Ya, ini dari gambaran tadi. Nah, untuk farmakodinamiknya, tadi juga sudah disampaikan bahwa neostigmin sebagai antikolinesterase. Dia akan menghambat perusakan asetilkolin, ya, atau metabolisme asetilkolin. Itu akan dihambat sehingga kadar asetilkolin di dalam plasma menjadi asetilkolin pada celah sinap menjadi meningkat. Nah, dengan peningkatan asetilkolin di dalam celah sinap tersebut, maka selanjutnya akan terjadi kompetitif, ya, karena sifatnya adalah ikatan obat reseptor asetilkolin dengan masker relaksan tadi adalah kompetitif, ya, antagonis kompetitif. Jadi kalau antagonis kompetitif yang dosisnya besar nanti sehingga supaya masker relaksan efeknya hilang, asetilkolin kadarnya harus tinggi. Supaya tinggi kita bantu dengan memberikan asetilkolin esterase inhibitor yaitu neostigmin. Nah, neostigmin tadi sebagai penghambat inaktivasi asetilkolin esterase, dan ini akan terakumulasi dan selanjutnya dia berikatan dengan reseptor. Nah, ini jadi asetilkolin yang dihasilkan dari akhiran serabut saraf tadi pada presinap dikeluarkan pada celah sinap, akhirnya berikatan dengan reseptor nikotinik asetilkolin. Nah, kalau diberikan masker relaksan, dia juga berikatannya di sini. Masker relaksan antagonis
berikatan dengan reseptor, tidak menimbulkan efek kontraksi, yang hasilnya adalah relaksasi. Ya, kalau asetilkolin hasilnya adalah kontraksi. Jadi dengan demikian, supaya kadar asetilkolin ini tinggi dan kontraksinya berjalan dengan baik, bagaimana neostigmin inilah yang mempunyai peran. Ya. Bagaimana kerjanya, mekanisme kerjanya? Ini neostigmin, struktur kimianya adalah demikian, dan neostigmin seperti yang saya katakan tadi, dia bekerja sebagai sebagai inhibisi dari asetilkolin esterase. Mekanisme kerjanya demikian. Jadi molekul asetilkolin esterase ini pada subunit ini dia berikatan dengan neostigmin. Ya. Selanjutnya akan membentuk karbamilat komplet. Ya. Karbamilat komplet ini lambat di metabolismenya. Jadi kalau asetilkolin esterase sudah berikatan dengan neostigmin, maka membentuk kompleks ini. Kompleks ini lambat dihidrolisis. Tadi neostigmin cepat hilang dari plasma, ya, dalam waktu 25 menit hilang. Akan tetapi kalau neostigmin sudah berikatan dengan asetilkolin esterase, dia membentuk karbamilat kompleks. Ya. Enzim karbamilat kompleks ini dia lambat dihidrolisis. Dengan demikian yang terjadi adalah selanjutnya maka neostigmin tersebut, efek ikatan dengan neostigmin tersebut menyebabkan asetilkolin esterase tidak dapat bekerja dalam waktu yang lama, dan selanjutnya menghambat ya atau menghentikan peran asetilkolin dalam menghidrolisis asetilkolin esterase dalam menghidrolisis asetilkolin, sehingga kadar asetilkolin di dalam plasma tinggi dalam waktu yang lama juga. Ya. Kemudian ini akhirnya apa dampaknya? Kadar asetilkolin di dalam celah sinap tersebut menjadi tinggi. Nah, recovery dari masker relaksan akibat pemberian neuromuscular blocking agent yang non-dipol itu sebenarnya yang pertama sangat tergantung dari eliminasi dari masker relaksan tersebut. Jadi sangat tergantung. Nah, kalau sangat tergantung itu bagaimana menghilangkannya? Ya kita tunggu sampai habis. Nah, kalau kita nunggu sampai habis, maka operasi sudah selesai, kita nunggu berlama-lama, kita akan buang-buang waktu. Makanya perlu kita bantu dengan memberikan asetilkolin esterase inhibitor, yaitu neostigmin. Ya. Mengapa kita perlu secara rutin menggunakan neostigmin? Ya. Jadi neostigmin itu sebenarnya perlu kita gunakan. Ya, tidak hanya kira-kira, oh sudah efeknya, kira-kira nafasnya sudah spontan, enggak perlu. Sebenarnya perlu. Diberikan secara rutin. Kita ingat bahwa sejak kita melakukan ekstubasi sampai kita lakukan transport pasien ke PACU, dan 30 menit berada di ruang PACU itu merupakan waktu yang paling berbahaya pada perioperatif. Ya, apabila kita tidak memberikan antagonis atau reversal yang adekuat. Ya, kalau pemberiannya inadekuat dan masih ada sisa-sisa residual dari masker relaksan, itu akan membahayakan dari airway-nya. Nah, kemudian kenapa? Apa perlunya kita memberikan reversal? Dalam kenyataannya, walaupun kita sudah melakukan tes fungsi normal dari otot tersebut, kelihatannya sudah normal, akan tetapi dari berbagai penelitian dikatakan 50% dari reseptor neuromuscular junction kemungkinan masih ditempati oleh masker relaksan tersebut. Dan yang berikutnya, oleh karena itu direkomendasikan ya pemberian intravena neostigmin atau antagonis dari masker relaksan tersebut sangat disarankan. Nah, ini kita lihat, kita melakukan head lift, sudah berhasil, tapi ternyata
reseptor yang masih ditempati sekitar 50%. Kemudian yang berikutnya, kalaupun pasien itu tidal volumenya sudah 5 ml per kilogram berat badan, ternyata 80% juga masih ditempati. Oleh karena itu, disinilah kita penting menggunakan neostigmin secara rutin. Ya. Kemudian adanya post-op residual neuromuscular block. Ya. Ini dikatakan residual apabila drain over ratio kurang dari 0,9 dan ini merupakan masalah bagi general anestesi maupun tindakan pembedahan karena akan berisiko dengan peningkatan postoperatif pneumonia, koma, dan mortality. Insidensi dari residual ini ternyata cukup tinggi, 37 sampai dengan 82% pada pasien-pasien yang tidak menggunakan reversal. Dan terjadi penurunan menjadi 20-40% dengan penggunaan reversal. Oleh karena itu, disitulah pentingnya penggunaan reversal secara rutin tadi. Dan di sini ternyata reversal yang masih banyak kita gunakan adalah neostigmin. Ya. Walaupun neostigmin ini akhir-akhir ini sudah diperkenalkan kepada kita obat baru, akan tetapi fungsi dari neostigmin masih belum tergantikan. Kenapa? Neostigmin broad spectrum bisa digunakan sebagai reversal seluruh non-default, ya, seluruh non-default. Kemudian dia harganya murah. Ini sangat cocok untuk Indonesia di era BPJS dan tersedia dalam bentuk cairan. Nah, kemudian pada saat kita memberikan asetilkolin esterase inhibitor tersebut, efeknya atau hasilnya itu sangat tergantung beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kedalaman dari blok masker relaksan pada saat kita memberikan reversal. Itu sangat tergantung itu. Jadi kalau masih sangat dalam, nanti ada rekomendasi kalau masih sangat dalam ditunda dulu, jangan langsung diberi. Kemudian tergantung dari asetilkolin esterase yang akan diberikan. Tergantung dosis asetilkolin esterase inhibitor yang kita berikan. Dan yang berikutnya adalah juga tergantung metabolisme ekskresi dari masker relaksan itu dari plasma. Dan yang tidak kalah lagi pentingnya adalah kedalaman obat-obat anestesi serta agen anestesi yang kita berikan. Itu akan mempengaruhi hasil dari kita memberikan asetilkolin esterase inhibitor atau neostigmin. Yang perlu kita perhatikan, perlu kita ingat bahwa neostigmin walaupun tadi saya katakan penting, akan tetapi kita harus mengingat bahwa neostigmin tidak bisa diberikan, tidak ada manfaatnya diberikan pada saat bloknya masih dalam. Ya, bloknya masih dalam. Atau kalau asetilkolin esterase itu sudah mendekati 100%, konsentrasi asetilkolin sudah cukup tinggi, maka penambahan neostigmin itu tidak ada manfaatnya dan itu akan menimbulkan ceiling effect. Dan berikutnya adalah kemampuan neostigmin untuk recover itu tidak bisa diberikan secara instan, langsung komplit sebagai antagonis dari masker relaksan, sebagai reversal. Ya, ini yang perlu harus kita sadari bahwa efek dari neostigmin itu perlu waktu. Ya, untuk mencapai peaknya kira-kira 10 menit. Jadi kita beri nggak langsung dia akan bernafas. Ya, kita tunggu waktu untuk mencapai peaknya 10 menit. Oke. Dalam kenyataannya, neostigmin ini tidak mampu untuk residual paralisis akibat pemberian masker relaksan apabila diberikannya tidak dengan cara yang benar. Oleh karena itu pemberiannya perlu guide tertentu, perlu monitoring tertentu, ya. Jadi kalau seenaknya sendiri tidak akan berhasil. Nah, bagaimana rekomendasi pemberian dosis, waktu, dan cara pemberian neostigmin? Ya, di sini dikatakan bahwa neostigmin itu diberikan setelah
ada tanda-tanda recovery dari masker relaksan. Jadi kalau masker relaksannya bloknya masih dalam, tidak ada manfaatnya. Kita akan masih nunggu lama sekali. Jadi tunggu sampai bloknya sudah mulai kelihatan recovery, baru kita berikan. Ya. Untuk dosis yang diberikan, dosis dari neostigmin sebagai reversal itu adalah dependent dose. Jadi semakin tinggi dosisnya, semakin tinggi efeknya. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa neostigmin juga mempunyai ceiling effect. Jadi kalau sudah dosis maksimal, jangan ditambahkan lagi, tidak ada gunanya. Kemudian pemberian neostigmin, ini bukti dose dependent tadi, 0,02 dengan 0,04 dan 0,08 neostigmin untuk reversal atracurium. Ya. Itu memerlukan waktu dari 4,5 ke 3,2 dan 2,3 menit. Jadi artinya semakin tinggi dosis yang diberikan, maka semakin cepat terjadinya reversal. Nah, untuk dosis 0,05 mg per kilogram berat badan neostigmin dapat menyebabkan penurunan durasi recovery ini menjadi spontan, menjadi lebih cepat setelah pemberian rocuronium. Artinya apa? Dari penelitian ini rocuronium juga bisa diberikan dengan neostigmin sebagai reversalnya. Ya, oke, ini juga hampir sama dengan tadi. Nah, ini yang beberapa yang direkomendasikan. Kalau menggunakan dosis 0,07 mg per kilogram berat badan dapat digunakan pada saat, nah ini yang di tempat kita tidak semuanya mempunyai train of fall. Jadi ini yang agak susah. Jadi kalau kondisi train of fall semakin bagus, ya sudah semakin orangnya sudah mulai kontraksi, dosisnya bisa semakin diturunkan. Dan apabila train of fall-nya train of fall rasionya sudah lebih besar dari 0,9, reversal tidak diperlukan. Nah, kalau sudah lebih dari 0,9, tapi kalau masih kecil-kecil ada standarnya ini. Nah, ini dari penelitian dikatakan bahwa recovery time dari train of fall 0,5, train of fall rasio 0,5 menjadi rasio 0,5 menjadi 1 tidak berbeda bermakna pada saat pemberian cis atracurium dan rocuronium. Akan tetapi neostigmin dengan dosis 40 mikrogram per kilogram berat badan ini sangat efisien untuk menurunkan waktu recovery-nya. Jadi cis atracurium dan rocuronium itu kalau diberikan neostigmin, maka peran dari reversalnya ini menjadi lebih bagus. Nah, pada penelitian lain dikatakan bahwa pemberian neostigmin, ini yang perlu, yang tadi di depan sudah saya sampaikan, pemberian neostigmin itu sebaiknya ditunda, ya, pada saat masker relaksan itu masih dalam. Karena apa? Karena kalau tidak ditunda, nanti masih perlu waktu yang lama sekali untuk menimbulkan efek. Sampai dengan 15 menit kita nunggunya, baru akan muncul. Ya, jadi ditunda sampai ada tanda-tanda recovery dari masker relaksan tersebut. Nah, yang berikutnya, dari sini dikatakan bahwa kunci keberhasilan pemberian reversal adalah penggunaan neostigmin itu secara benar. Benarnya bagaimana kita memberikan dosis yang optimal, waktu yang tepat, dan yang berikutnya adalah monitoring yang ketat. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah neostigmin itu merupakan enzim asetylcholinesterase inhibitor, dan asetylcholinesterase inhibitor itu secara klinik digunakan untuk melawan residual dari masker relaksan sehingga blokadenya hilang dan kembali bisa beraktiviti. Pemberian neostigmin hanya diberikan apabila tanda-tanda
recovery sudah muncul, ya, bukan yang masih dalam. Pemberian neostigmin ini sangat menguntungkan untuk menurunkan risiko incomplete neuromuscular recovery. Terima kasih. Demikian saya kembalikan ke Dr. Susilo. Terima kasih Dr. Isngadi. Jadi hari ini kita dapat pencerahan kembali penggunaan neostigmin atau TIZOC, karena ternyata walaupun kelihatannya durasinya pendek, tapi karena timbulnya kompleks enzim karbamilase, maka tetap bekerja di tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, saya perhatikan juga Dr. Is banyak sekali menggunakan paper-paper yang baru, jadi artinya neostigmin ini terus dilakukan penelitian-penelitian untuk memastikan efektivitas penggunaan. Kalau enggak biasanya papernya udah kuno gitu, ini kelihatan paling enggak dari 2015 sampai sekarang masih ada yang baru. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi kolom Q&A. Jadi tunggu pertanyaan-pertanyaan berikut. Mungkin kalau tidak terlalu banyak kita bahas di sesi tanya jawab. Untuk itu, untuk membuat kita lebih tertarik, kita mohon Dr. Bambang Tutuko untuk memulai presentasinya. Mudah-mudahan 25 menit pun bisa tercapai sehingga kita bisa banyak diskusi. Terima kasih. Silakan Dr. Bambang. Ya, terima kasih Dr. Susilo. Mana dia? Padahal tiap hari presentasi nih, coba bayangkan kalau enggak. Mana itunya? Hilang ya. Nah, kelihatan nggak nih? Ya, betul. Udah? Ya. Pindah slide, udah? Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Susilo. Ini gua hilang lagi. Diberesin aja dulu. Ya, oke. Ya, clinical efficacy and safety of neostigmin for neuromuscular blockade reversal update. Moga-moga betul-betul update yang saya sampaikan ya. Waktu mepet, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya oleh Indo Anestesi, Dr. Susilo dan kawan-kawan. Dan terima kasih Dr. Isngadi, lengkap banget, sangat mendasar ya. Jadi kita harus recall lagi. Baik, saya ingin sampaikan bahwa post operative pulmonary complication itu adalah hal yang biasa, yang cukup sering sebetulnya terjadi, dan itu mahal dan mematikan ya. Terjadi pada 5% dari kasus, dan sebetulnya ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi sehingga hal tersebut lebih sedikit ya. Dan salah satu faktor yang bisa kita modifikasi tadi adalah residual neuromuscular blockade tadi. Nah, ini ada suatu tulisan mengenai postoperative pulmonary complication. Ini mencakup hampir semua komplikasi sistem pernafasan setelah anestesi dan pembedahan. Dan ini memiliki efek samping yang besar pada pasien dan sulit diprediksi. Dan perubahan pada sistem pernafasan terjadi segera pada induksi anestesi umum. Jadi fungsi otot dan fungsi otot pernafasan berubah. Volume paru berkurang, terjadi atelektasis pada lebih dari 75% pasien yang menerima NMBA. Dan sistem pernafasan mungkin membutuhkan waktu itu bisa sampai 6 minggu loh, untuk kembali ke keadaan sebelum operasi setelah anestesi umum untuk operasi besar. Dan faktor risiko untuk terjadinya postoperative pulmonary complication ini sangat banyak. Dan kita sebagai dokter anestesi harus menyadari bahwa faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi ini untuk kita mengenali, mengidentifikasi pasien-pasien mana yang berisiko dan menyarankan strategi untuk mengurangi kejadian dan mengoptimalkan asuhan untuk pasien tersebut. Nah, ini contohnya adalah ini, atelektasis, post operative pulmonary complication, jadi atelektasis atau pneumonia atau respiratory failure, pleural effusion, pneumothorax, bronchospasme, aspiration pneumonitis, itu semua adalah. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa kita modifikasi. Baik faktor dari pasien maupun faktor dari prosedur. Jadi misalnya dari pasien kita mengurangi rokok, memperbaiki COPD, asma, chronic heart failure kita perbaiki,
OSA bisa memperberat gitu dan seterusnya ya. Kalau yang dari prosedurnya misalnya dengan kita menggunakan mechanical ventilation strategi, kita menggunakan reversal yang baik ya seperti itu ya. Nah, ada salah satu kepustakaan ini bagaimana peran dari seorang anesthesiologist untuk mencegah postoperative pulmonary complication. Karena ini bisa terjadi karena trauma bedah ini merangsang sistem saraf pusat, kemudian akan mempengaruhi refleks saraf perinicus dan saraf lain yang mempersarafi otot pernafasan. Kemudian yang kedua, gangguan mekanisme otot pernafasan karena masa relaksan tadi, dan juga kemudian nyeri yang menghasilkan keterbatasan gerak pernafasan secara sukarela. Jadi harapan postoperatifnya adalah meningkatkan fungsi otot pernafasan, meningkatkan pengembangan paru, dan mencegah PPC tadi, yang atelektasis atau pneumonia. Dan manuver-manuver pasca operasi untuk meningkatkan volume paru terbukti bermanfaat untuk mencegah PPC tadi. Sebagai anestesiologis tentunya kita telah mempelajari beberapa teknik termasuk pernafasan tekanan positif intermittent, latihan pernafasan dalam, spirometri, dan fisioterapi. Jadi post pulmonary complication ini adalah masalah klinis yang sangat penting ya. Sebetulnya bagaimana sih praktek kita sehari-hari itu harusnya? Kebanyakan pasien yang menjalani general anesthesia itu memerlukan intubasi endotracheal dan pelumpuh otot non-depol. Dan sebetulnya dengan prosedur minimal invasif dan laparoskopik itu justru memerlukan blok neuromuskular yang dalam, dan sebelum ekstubasi sesuai standar praktek klinis tadi perlu diberikan reverser. Tapi ternyata banyak sebenarnya variasi klinis yang kita lakukan ya. Nah, yang kita percayai, yang kita yakini hari-hari itu, praktek sehari-hari bila pasien sudah angkat kepala, apalagi bila tadial volume cukup ya, tadi juga di slide-nya Dr. Isnadi ada tadi, 80% masih ada tadi sebetulnya ya. Atau ITCO2-nya normal dan jalan nafas oke, maka nggak perlu reverse. Tapi apakah sebetulnya itu sudah aman untuk pasiennya? Nah, kita perlu tahu bahwa diafragma tadi yang membuat kita tahu, oh pasien mulai napas, itu adalah yang paling resisten terhadap pelumpuh otot. Jadi otot lain sudah lumpuh, diafragma belum lumpuh. Tapi yang pulih lebih dahulu adalah diafragma dengan TOF 40 saja, 40%, 0,4 itu diafragma sudah pulih. Sedangkan kita tadi maunya kan 90%, 0,9. Ventilasi yang sudah adekuat tanpa pemberian reversal pelumpuh otot bisa merupakan bahaya bagi proteksi jalan nafas, dan pembedahan sendiri itu meningkatkan risiko gagal nafas ya. Ada bahaya dari residual block. Nah, ini ada satu kepustakaan efficacy dan safety dari neostigmine di Cina tahun kayaknya cukup baru, ini 2018 nggak salah ya. Oh, November 2021 dari para sejawat anestesi di Shanghai, Cina, terlihat bahwa pasien dengan grup neostigmine ini mempunyai lama rawat di post anesthesia care unit lebih pendek dibandingkan dengan grup kontrol yang, dan waktu pemulihan ke TOF 0,9 pada kelompok neostigmine ini lebih pendek dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi ini kepustakaan tahun 2021 ya di Shanghai. Kemudian waktu ekstubasi pada kelompok neostigmine secara signifikan juga lebih pendek dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, kalau mengenai adverse event KTD secara keseluruhan tidak ada beda antara neostigmine dan kelompok kontrol. Nah, sebagai kesimpulan, meta-analisis komprehensif dari 14 penelitian ini telah menunjukkan bahwa neostigmine aman dan efektif untuk mereverse blokade neuromuskular pada pasien yang pulih dari anestesi umum. Neostigmine dapat memperpendek lama tinggal di paku, memperpendek waktu ekstubasi, dan memperpendek waktu untuk pemulihan sampai TOF 0,9 dengan insiden KTD tentunya yang terbatas ya. Nah, ini satu kepustakaan lagi tahun kayaknya nggak terlalu lama juga, 2017 ya. Di situ disebutkan bahwa Sugamadex itu ada suatu pengikat ya, dia mengikat selektif yang bisa membalikkan, mereverse blok apapun dari relaksan aminosteroid, tetapi bukan dari benzylquinolinium tadi ya. Jadi aminosteroid itu adalah rocuronium dan vicuronium saja, sedangkan kalau atracurium itu yang benzil ini. Tapi juga dosisnya itu harus sesuai gitu, dan berdasarkan pemantauan dari kedalaman blok yang objektif. Nah,
sebagaimana objektifnya kita harus menggunakan alat TOF ya, karena satu-satunya metode untuk menentukan itu ya alat TOF itu untuk menentukan kapan ekstubasi yang tepat dan memastikan bahwa fungsi otot normal dan pasiennya tentunya selamat ya. Gitu. Dan ada satu lagi tulisan dari 2010 ini, residual muscular block, neuromuscular block, lesson learn-nya apa gitu. Di situ disebutkan bahwa anticholinesterase neostigmin ini bekerja sebagai reversal yang kompetitif ya. Kalau tadi kan mengikat, kalau ini kompetitif seperti dijelaskan tadi oleh Dr. Risngadi, baik terhadap golongan aminosteroid maupun bensil quinolium ini. Jadi golongannya vicuronium maupun golongannya atracurium cisatracurium tadi ya. Memberikan pemulihan yang lengkap fungsi neuromuskular. Nah, di situ disebutkan bahwa mungkin akan lebih berhasil bila diberikan lebih awal. Tadi ada pertanyaan kan kapan timingnya. Nah, ini disebutkan bahwa 15-20 menit sebelum ekstubasi trachea. Dan sebaiknya pada kedalaman blok yang lebih dangkal. Jadi TOF-nya itu udah 40% ya. Ini mirip dengan penelitian saya tanya ke Dr. Arif Marsaban di RSCM itu pulih dari non-depol ini dengan neostigmin itu 8-35 menit dengan rata-rata 16 menit. Nah, tentunya sebelum ekstubasi ini pemahaman saya ya jadinya dari kepustakaan ini, sebelum ekstubasi ini pasien tentunya harus masih tetap menerima bantuan ventilasi tentunya ya. Itu bisa dengan kita bagging tangan atau bisa juga dengan SIMV atau PS, pressure support yang ada di dalam mesin anestesi kita masing-masing ya. Dan tentunya pasien harus tetap tidur ya supaya tidak tegang. Kalau dia napasnya belum optimal kemudian dia sudah bangun, saya rasa juga tidak etis ya, dan merasa nafasnya berat. Dan tentunya juga harus ada backup analgesinya. Jadi apa yang harus kita tahu? Jadi hanya dengan TOF ratio 0,9 baru kita tidak perlu reverse. Dan kalau TOF-nya 0,4 itu kesana itu subjektif ya. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan monitor. Kalau tidak, ya reverse gitu, harus di reverse. Nah, ini ada satu tulisan dari Anesthesia Patient Safety Foundation, cukup baru juga 2016 ya. Monitoring neuromuscular, apa yang Anda harapkan kalau Anda seorang pasien? Ya di reverse dong, gitu ya. Untuk keselamatan saya sebagai pasien, gitu ya. Nah, keselamatan pasien itu apa sih? Keselamatan pasien adalah tidak adanya bahaya yang dapat dicegah pada pasien selama proses pelayanan dan pengurangan risiko bahaya yang tidak perlu yang terkait dengan pelayanan kesehatan ke tingkat minimum yang dapat kita terima. Dan mengacu pada sesuai dengan pengetahuan kita pada saat ini ya. Dan semua titik dalam proses pemberian pelayanannya mengandung tingkat risiko tertentu ya. Dan diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan yang berkelanjutan signifikan dalam keselamatan pelayanan kesehatan ini melalui kebijakan-kebijakan yang jelas, ada kepemimpinan organisasi, ada data untuk mendorong peningkatan keamanan, dan ada profesionalisme dari para tenaga kesehatan, dan tentunya pasien juga harus dilibatkan dalam hal ini. Kemudian dasarnya kalau di Indonesia kita mempunyai Permenkes 11 tahun 2017, jadi ini adalah suatu sistem yang membuat pasien aman, meliputi suatu kita selalu melakukan asesmen risiko, dan kita selalu belajar dari insiden supaya tidak terjadi lagi. Nah, tahun 2021 ini WHO mengeluarkan Global Patient Safety Action Plan, Eliminating Avoidable Harm in Healthcare, yang terdiri dari 7 strategi dan 5 implementasi, jadi ada 7 kali 5, 35 matriks ya, yang ketiga ini safety of clinical process ya, jadi proses klinis yang aman, termasuk di situ medication without harm, termasuk pencegahan infeksi, dan termasuk juga handover, transition of care ya. Tetapi yang juga tidak boleh kita lupakan adanya yang ketujuh, sinergi, partnership, dan solidarity ya. Nanti kita bahas itu lebih lanjut. Nah, di situ definisi dari patient safety agak sedikit berbeda aja. Itu keselamatan pasien adalah satu kerangka kerja, kegiatan yang terorganisir, menciptakan budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan dalam pelayanan kesehatan yang secara konsisten dan berkelanjutan menurunkan risiko,
mengurangi terjadinya bahaya yang dapat dihindari dan membuat kesalahan lebih kecil kemungkinannya dan mengurangi dampak bahaya ketika itu betul-betul terjadi ya. Dan tadi yang ketujuh tadi strateginya adalah mengembangkan, mempertahankan sinergi kemitraan multisektor, multinasional untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Dan strateginya dengan melibatkan sepenuhnya semua pemangku kepentingan yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap keselamatan pasien. Dan aksi yang diharapkan dari para pemangku kepentingan ini jangan bekerja dalam dunianya sendiri saja, tapi promosikan gerakan terpadu tentang keselamatan pasien melalui jaringan organisasi profesional dan juga melalui industri yang mewakili berbagai sektor pelayanan kesehatan. Dan definisi ini ada satu buku dari WHO mengenai safe injection, pedoman WHO tentang penggunaan jarum suntik yang dirancang untuk keselamatan injeksi dalam pelayanan kesehatan. Suntikan yang aman didefinisikan sebagai suntikan yang tidak membahayakan penerima, tidak membuat si penyedia pemberi menghadapi risiko yang dapat dihindari, dan tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi masyarakat. 4 masalah utama biasanya adalah masalah utama bagi pasien, petugas kesehatan maupun masyarakat ya. Adalah yang pertama penggunaan kembali peralatan injeksi, cedera tertusuk jarum yang tidak sengaja, needle stick injury, penggunaan suntikan yang berlebihan, dan limbah dari benda tajam yang tidak aman ya. Dan dalam rekomendasinya, haruskah jarum suntik dengan fitur penggunaan kembali itu diperkenalkan di antara petugas? Dia merekomendasikannya kita harus menggunakan jarum suntik dengan fitur pencegahan penggunaan kembali, reuse prevention feature ya. Kemudian mana gantinya? Mana panahnya? Kok panah saya hilang? Wow, panahnya hilang. Udah slide-nya udah mau habis. Mana nih panahnya? Mau start sharing dulu dok? Ya, timbul lagi. Sorry nih, jadi ngaret. Ya, jadi slide yang hampir terakhir ya. Pada gambar pertama ini kelihatan bahwa pre-filled syringe seperti punyanya T-Sox itu bisa mengurangi penggunaan ulang obat ya. Dan pada gambar ketiga ini, figur kedua, kelihatan bahwa dengan kita menggunakan pre-filled syringe, itu dia bisa mengurangi, mencegah critical dosing error. Jadi, dan kemudian juga bisa mengurangi dosing error cukup banyak ya, dari 11 menjadi 5 ya. Kemudian, salah satu keuntungannya lain adalah mengurangi efek samping kesalahan pengobatan dan biaya, kemudian pengurangan dari pemborosan, biaya pasukan, dan juga menghemat biaya secara keseluruhan. Dan terakhir juga dia menghemat waktu persiapannya. Dan sebagai kesimpulan, postoperative pulmonary complication ini merupakan ancaman terhadap keselamatan pasien dan komplikasi anestesi yang dapat terjadi dalam praktek kita sehari-hari. Dan penggunaan pelumpuh otot dan reversalnya secara profesional itu harus secara etis dikuasai dan secara tepat perlu dikuasai oleh setiap ahli anestesi. Dan reversal dari neuromuscular blocking ini adalah bagian dari konsep keselamatan pasien. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, moga-moga bisa mempercerah pengetahuan kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bambang Tutuko. Jadi ada banyak hal yang kita dapat juga di pembicara kedua, yaitu bahwa studi-studinya benar-benar sampai 2021 ternyata ya. Dan masih menarik juga gitu. Bahkan dikombinasi dengan safety dari WHO, ada 2 elemen, di elemen 3 dan elemen 7 yang juga berhubungan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh farmasi. Karena farmasi salah satunya adalah berguna untuk membuat pasien safety menjadi lebih baik lagi. Dan saya kira sudah saatnya kita
melakukan Q&A. Ada pertanyaan untuk Dr. Isngadi. Apakah benar ada hubungan antara neostigmin dengan metoclopramid? Wah, ini unik juga nih pertanyaannya. Silakan Dr. Is. Iya, terima kasih Dr. Susilo, saya nggak sempat baca itu tadi. Untuk hubungan neostigmin dengan metoclopramid, ini saya agak lupa, ya, terus terang saya agak lupa. Tetapi yang saya setengah ingat bahwa metoclopramid itu akan mempengaruhi masker relaksan, ya, akan mempercepat proses efek dari masker relaksan itu cepat habis. Dengan demikian, nanti secara tidak langsung akan ada hubungannya dengan neostigmin. Jadi kalau diberikan bersama-sama neostigmin, efeknya seperti sinergis. Demikian, jadi. Ya, walaupun tidak umum diberikan secara bersamaan ya. Ya, tidak umum. Neostigmin lebih sering dikombinasi dengan atropin. Ya, dan itu kayaknya ada pertanyaan yang kombinasi dengan atropin ya ini. Iya. Yang kedua, bagaimana timing pemberian ini juga menarik. Bagaimana sudah disampaikan sebetulnya oleh kedua pembicara. Bagaimana timing pemberian neostigmin untuk reversal yang tepat, Dok? Lalu, apakah praktek mencampur dengan sulfasatropin dan neostigmin tepat? Mohon penjelasannya, Dok. Iya. Kedua-duanya bisa jawab ya. Ya, timingnya biar beliau yang jawab. Timingnya tadi kan udah disampaikan, biar diulang. Kemudian yang reversal dengan sulfasatropin itu saya sampaikan bahwa pemberian neostigmin tadi dia sebagai antikolin esterase inhibitor. Yang selanjutnya asetilkolin di dalam celah sinap itu tinggi kadarnya. Asetilkolin yang tinggi itu tujuannya untuk kita di sini adalah untuk mengembalikan fungsi ototnya biar bisa bergerak dengan baik. Jadi diharapan kita adalah pada reseptor nikotinik kolinergik. Akan tetapi karena asetilkolin ini tidak spesifik pada reseptor tersebut. Ya, jadi asetilkolin itu merupakan kolinergik dan kolinoseptor itu banyak. Di antaranya selain yang nikotinik, dia juga ada pada muskarinik. Ya. Kalau dia bekerja pada muskarinik 1 dan 2, ya, ada muskarinik 1 dan 2. Kalau dia kenanya pada muskarinik 2, maka yang terjadi adalah bradikardi. Oleh karena itu, pemberian neostigmin kalau dikombinasi dengan sulfasatropin tujuannya adalah supaya efek samping atau efek yang tidak diinginkan dari pemberian, dari efek asetilkolin yang tinggi itu bisa dihambat oleh sulfasatropin. Jadi yang dihambat adalah adanya takikardi, adanya hipersalivasi, itu bisa diatasi dengan pemberian sulfasatropin. Oleh karena itu, pemberian neostigmin dikombinasi dengan sulfasatropin merupakan kombinasi yang ideal untuk mencegah efek samping. Demikian. Terima kasih. Jadi pemberiannya dicampur atau terpisah? Itu bisa dua-duanya, tapi dicampur boleh, terpisah juga boleh. Ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau tujuannya untuk menghambat, kalau kita berikan lebih dulu sulfasatropin, jadi sebelum ada efek dari asetilkolin akibat pemberian neostigmin tadi, itu kita menghambat lebih dulu sebelum terjadi, kita hambat lebih dahulu, ya. Tapi kalau dengan cara memberi seperti itu bisa juga terjadi takikardi nanti. Iya. Ya, jadi ini kita harus tahu farmakokinetik, farmakodinamiknya. Memberikan suatu obat itu efek untung ruginya harus diperhitungkan sebelumnya. Ya, ini menarik. Iya, itu. Kasih, Dokter. Ya. Di pertanyaan berikutnya Dr. Bimo Kusumo Birowo ini juga ini yang atas dulu nih, timing pemberian neostigmin tadi dilempar dari Dr. Is ke Dr. Bambang Tutuko. Iya, karena tadi udah dijelaskan oleh Dr. Bambang Tutuko. Iya. Bagaimana timing pemberian neostigmin untuk reversal yang tepat, Dok? Oh, timing. Iya. Buat saya ya pertanyaannya. Anggap aja begitu karena Dr. Is ngasihnya ke Dr. Bambang Tutuko. Tadi Dr. Bambang sudah menjelaskan, jadi daripada saya Ya, timingnya itu tadi kalau menurut kepustakaan yang 2017 tadi itu kan disebutkan 15-20 menit tadi sebelum ekstubasi gitu.
Nah, kalau yang penelitiannya Dr. Arif Marsaban di RSCM, tapi ini saya dari ini ya, dari nggak ada tulisannya ya. Itu sampai 35 menit tuh. Jadi cukup lama kan. Kalau Dr. Isngadi kan kalau nggak salah 7 menit ya, 7 menit sudah pulih gitu. Ya 7 menitnya itu juga lama loh, karena kebiasaan kita sebagai dokter anestesi itu atau perawat kita juga reverse gitu kan. Kita kan biasanya kan nggak masukin sendiri ke perawat kita, reverse gitu. Baru masuk reverse nggak sampai 2 menit juga pasiennya udah napas, ya ekstubasi. Udah melek tuh ekstubasi. Nah itu sebetulnya kalau kita tahu tadi farmakokinetik, farmakodinamiknya tadi, dan dari penelitian-penelitian yang cukup baru ya 2017, 2021 tadi, itu kan tidak betul ya. Jadi timingnya cukup lama tuh. Dan untuk selama itu kan kita kalau saya jadi berpikir kan, pasiennya nafasnya belum adekuat, sudah boleh bangun belum? Kalau kita pakai agent yang cepat bangun, misalnya pakai propofol atau pakai desflurin gitu, pasiennya cepat bangun. Belum 5 menit kan dia sudah bangun. Padahal napasnya dia masih berat gitu. Etis nggak tuh kita bangunkan atau biar tetap sedasi. Dan ventilasi kan harus di support terus ya. Nah, support ventilasinya bagaimana tuh? Cukup dengan bagging saja. Terus kita monitor apanya nih? CO2-nya. Atau kita refer ke mesin. Karena mesin kita kan canggih-canggih. Kalau nggak salah polling dari Dr. Susilo waktu itu 50% dari peserta endoanestesi ini mesinnya sudah canggih gitu. Jadi ada pressure support, ada SIV, ada entah apa lagi gitu bisa dilakukan. Ya, itu yang terpikir. Terima kasih, Dok. Oke, Ya, saya tambahkan. Silakan, Dokter. Ya. Jadi yang disampaikan, yang ditanyakan tadi adalah timingnya. Jadi yang kayaknya yang diinginkan kapan saya memberikan reversal gitu ya, yang diinginkan. Kalau yang disampaikan Dr. Bambang Tutuko adalah setelah reversal nanti eksubasinya kapan. Nah, kalau kapan memberikan itu seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat sudah mulai ada tanda-tanda bahwa masker relaksan itu sudah mulai efeknya mulai berkurang. Jadi sudah mulai ada gerakan itu kita sudah bisa. Tapi kalau belum ada gerakan, kita memberikan apa yang terjadi, kita perlu menunggu waktu yang lama sekali, sampai 15 menit tadi. Tapi kalau saya 7-15 menit, jadi sudah mulai ada gerakan kalau kita tidak memiliki turnover. Kalau kita memiliki turnover, rasio, itu di atas 25 kita baru memberikan. Tapi kalau tidak punya turnover, ya kita harus sudah tahu bahwa pasien itu sudah ada usaha nafas spontan, baru kita memberikan reversal. Kalau belum ada, tidak ada gunanya, karena masih sebagian besar reseptor ditempati oleh neuromuscular blocking agent tersebut. Padahal ikatan kompetitif itu adalah dengan cara mengusir, supaya menguasai harus mengusir reseptor yang sudah ditempati itu. Supaya bisa mengusir apa? Harus sudah ada reseptor yang kosong yang bisa ditempati. Kalau tidak gitu, tidak ada gunanya. Seperti yang tadi saya katakan. Terima kasih. Iya, jadi dua pembicara sudah menyampaikan bahwa kalau mereverse itu ya kita dengan timing yang benar, dengan kondisi yang sudah kita ketahui. Kalau tidak punya TOF, kita bisa menilai dengan adakah usaha napas atau tidak. Jadi mungkin merubah apa-apa yang biasa kita lakukan selama ini. Tadi Dr. Bambang Tutuko anekdotal bilang, biasa kita reverse saja, begitu napas diekstubasi. Itu yang sebetulnya praktek itu yang mesti kita tinggalkan di patient safety ya, Tok. Iya. Oke. Dan yang berikut, kalau sudah menggunakan TOF monitor, Durante op, batasan hasil 0,7 atau 0,9, apakah masih perlu reversal? Ya, dua-dua boleh jawab nih. Kalau sudah menggunakan monitor TOF. Maaf, masih belum. Ya, kalau kita... Suara saya kedengaran, Dok? Kedengeran? Masih kedengaran. Gambar sih hilang. Sekarang udah bagus lagi. Iya ya, itu ada internetnya kurang bagus. Ini tidak di rumah. Kebetulan saya masih proses raker kemarin ya. Jadi iya. jadi sambil raker departemen saya harus nyampaikan ini. Jadi kalau kita punya TOF,
Kalau TOF-nya 0,7 masih perlu reversal. Kalau di atas 0,9 tidak perlu. Kalau di atas 0,9 kita beri reversal, nanti justru risiko muscle weakness. Karena akan terjadi rilis katekolamin, rilis asetilkolin yang berlebihan, dan itu akan menyebabkan muscle weakness. Ya, di situ malah tidak disarankan kalau di atas 0,9. Kalau di bawah itu masih disarankan. Jadi clear, kalau punya alat sih lebih enak ya kita memberikannya kapan atau tidak diberikan. Ya, justru Berapa kalau punya alat itu dosisnya. kadang-kadang kita jadi ini apa? Ini pasiennya udah berontak nih, tangan, kaki semua udah diangkat, kepala udah diangkat, TOF-nya 0,7. Oke. Ekstubasi nih, kan udah kuat banget gitu kan. Iya. Dan biasanya juga itu tadi kan karena pasiennya udah sedasinya udah hilang kan, jadi pasiennya mulai gelisah sebetulnya ya, karena dia Jadi sebetulnya masih gelisah. napasnya masih berat kan, jadi dia Iya. gelisah itu justru itu. Nah mungkin itu dan kalau kita ekstubasi dengan 0,7 itu otot-otot yang kecil kan belum, otot pernafasan yang kecil kan belum pulih. Jadi risiko terjadi post pulmonary complication itu masih cukup besar gitu. Jadi kita harus 0,9 ya baru kita nggak perlu reversal. Kalau 0,7 tetap harus di reverse. Jadi 0,9. Tapi dari mana kita tahu 0,7 0,9 kalau nggak pakai alat gitu. Iya. Jadi Ini PR besar. Dan memang kalau tadi yang dari APSF tadi itu kan itu tahun berapa ya, 2017 atau 2016 ya. Itu kelihatannya di dunia memang alat TOF ini masih memang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga alat TOF ini tidak Masih populer PR, gitu, tidak ada. Jadi mereka mempertanyakan. Tapi sekarang tahun-tahun ini alat TOF ini sudah ada, baik dia include di dalam monitor ataupun dia terpisah gitu. Dan kalau yang terpisah harganya relatif tidak mahal ya. Untuk kegunaan yang banyak gitu ya. Ya, untuk kegunaan dan banyak. Dan itu merubah mindset-nya itu sangat besar kalau menurut pengalaman saya. Karena saya punya pengalaman dengan perawat-perawat saya. Kebetulan saya ada alatnya, walaupun cuma satu atau dua ya, untuk 4 oka. Itu saya udah bilang sama perawat saya, ini kalau dalam segini ya, kalau udah napas begitu ya gitu. Nah itu kalau saya meleng sedikit gitu, kok meleng apa ya bahasa Indonesianya? Saya nggak lihat gitu. Itu begitu masa relaksannya TOF-nya udah mulai kelihatan ada gitu, 30 atau berapa. Perawat saya udah tanpa nanya lagi dia tambah tuh masa relaksan. Dan di satu rumah sakit yang lain, kalau TOF-nya belum 90, dia nggak mau, jangan dulu dok, belum 90 gitu. Jadi mindset-nya itu cepat sekali berubah dengan adanya alat yang relatif tidak terlalu mahal. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan yang panjang sekali, mudah-mudahan sudah dibaca, dari Dr. Bimo Kusumo Birowo. Oh, ini friend kita dari Jogja ya. Assalamualaikum Dr. Isngadi, saya mau bertanya mengenai pemberian neostigmin. Oh, siap jawab. Udah dibaca belum? Iya, ini saya baca ini tadi Dr. Glikopirolat juga. Ya. Oke, ya jadi pemberian neostigmin dengan sulfas atropin dicampur itu benar atau tidak, diberikan seduhannya lebih baik atau tidak, seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya pemberian untuk sulfas atropin tujuannya untuk sebagai antagonis dari kolinergik yang dihasilkan oleh neostigmin. Ya, jadi kalau kita ini sebenarnya tidak ada mana yang benar, tidak ada yang mana yang salah. Yang penting tahu kalau kita memberikan neostigmin saja tanpa sulfas atropin, nanti asetilkolin tinggi dan bekerja, kemudian dia juga akan menyebabkan hipersekresi. Itu baru diberi juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita memberi sebelumnya, nanti sebelum neostigmin berefek, risiko takikardi dulu, risiko mulutnya kering. Itu yang penting kita tahu. Terserah, tidak ada patokan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Nah, kalau sebagai seorang ilmuwan biasanya ya kayak Dr. Birowo ini akan coba-coba ini. Saya akan mencoba mana yang lebih baik dan ini merupakan ajang penelitian rasanya. Jadi neostigmin
Dan sulfasatropin dijadikan penelitian baru bagi PPDS kita. Dr. Birowo, monggo saya siap untuk bergabung ya, diberikan mana yang lebih baik, nanti sekalian dievaluasi. Karena ini belum ada patokan yang benar. Cuman secara farmakologis apa yang disampaikan Dr. Birowo sudah sangat bagus. Mana yang lebih dipilih, kita evaluasi. Bahkan bisa juga, misalnya neostigmin tanpa diberikan sulfasatropin, bagaimana efeknya? Dilihat. Nah, nanti kalau dia memang ada yang hipersekresi, ada yang tidak hipersekresi, kita evaluasi di kemudian hari. Demikian, Dr. Birowo. Mau nambahin? Ya, monggo. Nambahin. Kalau saya, kita kan, ya memang kita anestesi ini cenderung untuk otomatis ya. Tapi sebaiknya kita kerja jangan otomatis gitu. Kan dalam kehidupan ya kita kan itu apa otomatis gitu ya. Nah, dalam anestesi ini kan tiap pasien berbeda ya. Jadi tiap kondisi berbeda. Jadi kita kan prinsip anestesi kan bukan kasih obat 3x1, 4x1 gitu ya. Tapi titrasi gitu. Jadi apa yang dibutuhkan itu yang kita berikan gitu. Jadi mungkin kalau pasiennya saya kasih remifentanil terus nadinya turun jadi 40 karena rangsangan udah nggak ada, reminya belum saya turunin, langsung kasih neostigmin mungkin mendingan saya kasih atropin dulu ya. Nadia rada naik sedikit baru saya kasih neostigmin. Gitu. Atau kalau misalnya pasiennya sudah takikardi, masa saya campur itu saya kasih kayak tambah takikardi. Mungkin malah justru neostigmin saja saya kasih, sulfasatropin saya tidak berikan. Jadi mungkin lebih baik kita sesuai dengan kondisi pasien ya. Kalau memang kita mau mereverse ya neostigmin saja kasih. Tapi kemudian timbul hipersekresi atau timbul apa, nah baru kita kasih sulfasatropin. Efek muscariningnya kita atasi begitu. Jadi jangan otomatis aja gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan pasien mungkin begitu ya. Terima kasih. Dan tailored untuk setiap pasien. Ya, setuju banget. Ada lagi. Sebenarnya Dr. Birowo memajukan satu hal nih, tapi kita memang di Lala nggak ada di Indonesia. Glikopirolat. Sebetulnya salah satu obat yang baik kalau kita punya untuk anestesi. Jadi mungkin ke depannya kita berjuang mendekati farmasi-farmasi untuk memproduksi seperti Tizok ini kan diproduksi oleh Novel. Mudah-mudahan Novel juga mau membuat glikopirolat. Karena efek sampingnya minimal sekali dibanding dengan atropin ya. Baik, kepada kedua narasumber, praktek reversal masih jauh dari ideal, termasuk menggunakan TOF. Bagaimana membiasakan praktek ini kepada teman sejawat? Apakah ada SOP atau PPK nasional? Terima kasih. Kalau ini kewenangannya Berdatin ya. Cuman kalau Berdatin minta tolong ke kita, mungkin kita bisa membantu mencarikan literatur untuk sebagai protokol gitu barangkali. Tapi kalau menjawab ini SOP-nya kan kita secara nasional tidak bisa. Tapi kalau secara institusional masing-masing institusi kan bisa. Gitu ya, Dokter Bambang? Iya, setuju Dokter Rizkadi. Kalau di rumah sakit swasta tempat saya bekerja, harus gitu ya. Karena alatnya ada gitu, harus. Tapi secara nasional ya memang susah ya, karena belum ada. Tetapi mungkin juga kita sebagai dokter kan punya punya kewajiban etikal gitu kan. Punya kewajiban etis. Kalau kita tahu praktek lebih baik, kenapa kita tidak melakukan praktek lebih baik? Dan kalau kita pengen tahu bagaimana PPK nasional negara lain gitu, nah itu saya belum lama ini baca ada PPK nasional dari UK tahun 2021, Association of Anesthetists dari UK, itu dia punya guidelines tahun 2021. Nah itu menarik itu. Kalau sebetulnya kan mau dia di UK, mau dia di Jakarta, atau dia di Jogja, atau dia di Maumere, kan sebetulnya hak pasien sama ya.
Jadi kalau di London dia melakukan hal itu, kenapa nggak di Maumere juga dilakukan hal seperti itu juga gitu. Dan alat tersebut kan tidak mahal ya sebetulnya. SOP kan gampang untuk dibuat ya. Ya ini logika aja gitu. Jadi walaupun tidak ada panduan nasional, tapi mungkin kita sebagai praktisi yang selalu updating gitu, mungkin kita bisa memberikan sesuai dengan etika kita gitu. Iya. Dulu standar kita begitu simpel ya. Bius selesai udah gitu ya. Sekarang seluruh komponen-komponen itu kita harus perhatikan. Seperti saya penggiat Erax juga gitu kan. Ternyata banyak sekali komponen-komponen yang kita lewatin saja selama ini begitu penting untuk satu kesatuan hasil yang baik. Ada satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pasien dengan tahikardi 120 kali misalnya. Gimana nih pemberian atropinnya, diberikan atau tidak, belakangan atau tidak? Gimana baiknya? Jadi ini case nih ya. Silakan Dr. Is. Ya, terima kasih. Ini kalau kita sebelum saya menjawab, saya akan sampaikan dulu bahwa sulfasatropin itu mempunyai efek bifasik. Jadi efeknya bifasik. Pada dosis rendah, dia akan kena pada muskarinik 1. Pada dosis tinggi kena muskarinik 2. Afinitas muskarinik 1 lebih tinggi daripada afinitas muskarinik 2. Densitas muskarinik 2 lebih tinggi daripada densitas muskarinik 1. Dengan demikian, kalau kita memberikan sulfasatropin dosisnya kecil, dia afinitas akan bergabung ke muskarinik 1. Muskarinik 1 itu di prejunctional akan dia menyebabkan eksitasi. Apa yang terjadi? Takikardi pada muskarinik 1. Kalau muskarinik 1 takikardi, sedangkan sulfasatropin kan antagonisnya. Dia antagonis ke muskarinik 1. Apa yang terjadi? Harusnya takikardi menjadi bradikardi kalau dosisnya kecil. Dan selain bradikardi, dia mempunyai efek anti-sialoguk, anti-hipersekresi. Jadi kalau kita memberikan dosisnya kecil, yang terjadi adalah hipersekresinya itu akan dicegah, takikardinya dicegah. Kalau kita memberikan dosisnya besar, yang terjadi adalah anti-hipersekresi dan terjadi takikardi karena sulfasatropin mempunyai efek bifasik. Dosis kecil ke muskarinik 1, dosis besar ke muskarinik 2. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau kita memberikan neostigmin pasien yang sudah takikardi, tidak ada hipersekresi, kenapa diberi sulfasatropin? Nggak perlu. Tapi kalau dia ada hipersekresi setelah pemberian neostigmin dan pasien takikardi, kasih dosis kecil. Ya kalau biasanya 2 ampul gitu, 1 ampul yang diberikan, apa yang terjadi? Justru hipersekresinya hilang dan bradikardi. Ini sama dengan kalau pasien-pasien akibat spinal anestesi bradikardi, kita memberikan sulfasatropin kecil, ya, nanti akan tambah bradikardi. Gitu. Terima kasih. Bang Tutuko mau nambah atau? Enggak, gue malah ini belajar nih. Ingat lagi. Ini farmakolog soalnya yang lain. Iya, farmakolog. Jadi betul. Justru di situ itu ilmunya. Iya, pas keluar ya. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami dari Dr. Is dan Dr. Bambang Tutuko untuk menambah wawasan kita penggunaan neostigmin Tizok. Mudah-mudahan ada obat-obat lain juga yang akan menuju patient safety yang belum beredar di Indonesia, dibantu oleh farmasi. Saya kira untuk itu saya ucapkan terima kasih, tutup pertemuan ini. Terima kasih juga untuk PT Novel yang sudah mensponsori acara ini. Saya kembalikan ke Dr. Krisya.